FM. Menebar cahaya sunnah. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Dalam rangka menjunjung tinggi keotentikan, kejernihan hadis Nabi SAW, maka para ulama periwayat hadis pun perlu dijelaskan kesalahan mereka. Ketika seorang meriwayatkan hadis, kesalehan tidak cukup. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam, azanillahu wa iyyakum. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Ikhwatal Islam, azanillahu wa iyyakum, para pendengar, pemerhati dan sahabat Roja semuanya. Di malam hari ini kembali kita dapat bertemu dan bersua, dan tentunya pertemuan ini karena Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar malam hari ini kita mendapatkan kembali karunia dan keberkahannya hingga menjelang esok pagi. Dan tentunya juga kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan segala kemudahan untuk kita semuanya. Ikhwatul Islam, azanillahu wa iyyakum, kembali pada malam hari ini kami hadirkan di ruang dengar Anda dan layar televisi Anda satu kajian ilmiah dari pembahasan kitab Sahih Al-Jami'us Shaghir yang insyaallah akan kembali dipaparkan dan disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Al-Fadil Dr. MH Hasan Ayatullah MA Hafidhullahu Ta'ala. Ikhwatul Islam, azanillahu wa iyyakum, setelah kajian disampaikan oleh beliau, kami buka sesi interaktif soal jawab, dan bagi Anda ikhwatul Islam yang ingin bertanya, Anda bisa bertanya secara langsung dengan menghubungi nomor lokal di 0218236543. Mohon maaf kami tidak bisa menerima atau mengangkat telepon Anda yang menghubungi melalui call WA. Dan juga bagi Anda yang bertanya melalui pesan singkat, Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda di layanan pesan singkat layanan WhatsApp di 0218236543. Nama ikhwatul Islam, alhamdulillah kami telah terhubung dengan Ustadz dan kita akan simak kajian ini, dan kepada Ustadz kami persilakan falyatafadhal maskuran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Ikhwas sekalian, kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Roja TV, pendengar Radio Roja, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti pengajian malam hari ini, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita barakah, ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih atau hasan menyatakan, inna likulli amalin syirrah. Sesungguhnya setiap amal ada masanya orang mengerjakan dengan semangat. Wa likulli syirratin fatrah. Dan pada setiap semangat itu biasanya diikuti dengan masa lemah, masa malas, dan bosan. Para ulama menjelaskan masa semangat itu biasa di awal dan masa bosan ketika sudah menjelang lama dan di akhir. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Faman kanat fatratuhu li sunnati faqad ihtada." Dalam riwayat lain dikatakan faqad aflah. Orang yang masa lemah, bosan dan sedang malas-malasnya
tapi tetap berada pada rel sunnahku, maka dia akan beruntung. Dia mendapat bimbingan dan hidayah dari Allah. Faman kana ila ghairi dzalika faqad halak. Akan tetapi orang yang ketika masa lemah dan bosannya dalam keadaan di luar rel, menyelisihi agama, maka dia yang celaka. Di sini disebutkan sunnah artinya Islam. Ketika seseorang melewati sebuah masa yang wajar, normal, orang memiliki keterbatasan dalam beramal, dia tidak bisa memaksakan di luar kehendaknya. Maka di dalam syariat ada aturan. Seseorang tidak boleh memaksakan dalam ibadah. Yang dianjurkan pun tidak boleh seorang berlebihan. Maka dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, halakal mutanatti'un. Celaka orang-orang yang menyusahkan diri, baik dalam hal urusan ibadah maupun lainnya. Menyusahkan diri sehingga dia akan kesulitan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan dalam hadis yang sahih, khudhu minal amali ma tutiqun fa inna Allah la yamallu hatta tamallu. Manfaatkan atau kerjakan amal sebisa kalian yang kalian memang masih dalam taraf mampu. Karena Allah tidak akan bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Maka dalam metode Ahlus Sunnah ketika beribadah dan menyesuaikan keterbatasan ilmu dan kemampuan, ditambah lagi dengan kebiasaan orang yang memang jauh di lingkungan berilmu dan beramal. Jangan sampai semangat ini liar, tidak terarah. Kalau seandainya dia tidak nyeleneh, menyimpang dari syariat, minimal dia akan membuat bosan dan tidak beramal lagi. Rugi itu. Apalagi jika seandainya seorang ketika diuji dengan masa malas dan bosan, sampai menyeleweng dan keluar dari rel syar'i, rel agama. Maka kaum muslimin, agama kita sempurna. Setiap ada permasalahan, ada solusi. Akan tetapi, orang beruntung adalah orang yang mau belajar dan bisa mengamalkan sesuai dengan syariat ini. Kaum muslimin, pemirsa Raja TV dan seluruh yang mengikuti pengajian malam hari ini, kita akan membahas beberapa hadis. Di antaranya dua hadis pertama untuk mengobati hati yang keras. Dan kita tahu bahwa orang yang memiliki kelembutan hati adalah orang yang ideal dan sempurna. Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang dipuji Allah dengan akhlaknya, dipuji dengan kelemah lembutannya. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, wahai Muhammad, kamu bisa menjadi lunak kepada mereka. Dan ketika orang memiliki sifat fadh atau keras, kaku, disebutkan, walau kunta fadhan ghalidhal qalb lam faddu min hawlik. Kalau seandainya kamu kaku, keras, kasar, mereka akan lari dari kamu. Maka satu sisi kelemah lembutan ini merupakan sebuah anugerah, kelebihan, dan yang sisi lainnya orang tidak bisa lemah lembut tercela. Sehingga memang harus diupayakan. Maka di dalam syariat ada caranya. Baik, hadis pertama dan kedua mengarah ke hal tersebut. Hadis yang ke-80 diriwayatkan dari sahabat Abu Darda dan melalui jalur At-Tabarani dengan sanad yang sahih. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atuhibbu an yalina qalbuka wa tudrika hajatak?" Mau enggak kamu atau kepinginkah kamu agar hatimu menjadi lunak, lemah lembut, dan engkau bisa mendapatkan kebutuhan yang kau inginkan? Dalam sebuah riwayat disebutkan, meskipun riwayat di awalnya ada kelemahan, ya, ini hadis yang sama kita bahas, akan tapi di awalnya ada tambahan, atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun yashku qasawata qalbihi atau qaswata qalbihi. Seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluhkan hatinya yang keras. Ini menunjukkan bahwa memang terkadang hati ini kaku dan perlu dilembutkan. Dan buktinya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan trik dan cara itu, menunjukkan hati ini memang bisa dilembutkan,
dilunakkan, tapi dengan cara yang diridhai pembuat hati. Ya, Allah Azza wa Jalla membolak-balikkan hati. Ketika Allah menghendaki seorang mendapat hidayah, tetapi di waktu yang sama Allah menyesatkan dan menentukan orang bisa tidak menerima petunjuk, nasihat, bimbingan syariat, tidak bisa sama sekali. Ini semua Allah yang membolak-balikkan hati. Dalilnya terlalu banyak untuk disebutkan. Ya muqallibal qulub, innal quluba baina isba'ini min asabi'ir rahman, yuqallibuha kaifa yasha. Sebutkan, ya wahai zat yang membolak-balikkan hati. Dalam hadis lain dikatakan, sungguhnya hati semua hamba berada pada tangan Allah Subhanahu wa taala, di jari-jari Allah Azza wa Jalla, dan Allah akan bolak-balikkan hati itu sesuai dengan keinginannya. Maka cara yang harus ditempuh orang yang pengen hatinya lembut bukan dengan sekedar perasaan atau dengan inovasi pribadi. Ini masalah hati, Allah Azza wa Jalla yang menentukan. Maka cara yang bisa melemah lembutkan hati adalah apa yang disyariatkan di dalam petunjuk Allah dan Rasulnya. Nabi SAW menyatakan, irhamil yatim, kasihilah anak-anak yatim. Ini cara yang pertama. Wamsah ra'sahu, belailah kepalanya. Ya, disebutkan membelai kepala ini kata Al-Munawi rahimahullah dan juga At-Tibi dan juga ulama lainnya, ini ada dua kemungkinan. Membelai rambutnya atau mengusap kepalanya, ini bisa maksudnya dengan memberi minyak agar rambutnya lebih tertata. Anak kecil, anak yang masih yatim. Siapa anak yatim itu? Disebutkan dalam syarah para ulama, yatim itu yang infarada an abih, orang yang terpisah dari ayahnya. Ayahnya meninggal. Dan makna ini, kata Al-Munawi menukil perkataan sebagian ulama, berarti anak kecil dan besar pun sama. Karena ketika dia jauh dari orang tuanya, artinya orang tuanya meninggal. Dia sampai mau tidak mau ngurus diri sendiri, tidak diawasi oleh orang tuanya, maka dia dikatakan yatim. Tetapi penggunaan kata yatim, sebagaimana ditegaskan oleh para ulama, lebih identik untuk anak kecil sampai usia baligh. Ketika dia sudah baligh, apalagi sudah bisa mandiri, maka tidak lagi dikatakan yatim. Dulu Nabi SAW diberi julukan yatimu Ali Abi Talib. Ini Muhammad SAW adalah anak yatimnya keluarga besar Abu Talib. Dan ini sebagaimana penjelasan dari sebagian ulama, artinya dulu Nabi SAW ketika masih kecil, ketika ditinggal ayahnya, dirawat kakeknya sebentar, kemudian ditinggal wafat oleh kakeknya, akhirnya dirawat oleh Abu Talib, pamannya, sehingga dikenal yatim Ali Abi Talib atau Abi Talib. Ya. Sehingga kata-kata yatim tidak digunakan untuk orang yang sudah dewasa. Saya ini anak yatim. Kenapa? Karena ayahnya sudah wafat. Kapan wafatnya? Oh, udah lama, puluhan tahun yang lalu. Ini tidak dikatakan anak yatim, apalagi dia sudah menjadi pekerja, anak yang sudah besar, bahkan sudah dewasa. Nah, ini tidak dikatakan yatim. Membelai anak yatim, tadi kita sebutkan, bisa diartikan dengan memberikan minyak, memberikan perhatian, sehingga penampilan anak yatim ini tetap kelihatan bersahaja, kelihatan tidak memprihatinkan. Atau makna yang kedua, artinya membelai secara umum, untuk memberikan kesan kasih sayang. Ketika orang tuanya tidak ada, lalu ada orang yang perhatian, ini akan sangat membekas seorang anak yang merindukan kasih sayang orang tuanya. Kemudian orang tuanya tidak ada. Kemudian dia melihat orang lain memiliki orang tua. Lalu ada orang perhatian dengan dia. Ini merupakan sebuah kondisi emosional yang tidak bisa dibayangkan memang. Betapa bahagianya seorang anak ketika ada orang perhatian kepada dia, sampai menunjukkan kedekatan, dibelai kepalanya. Dan subhanallah, Al-Munawi rahimahullah mengatakan, ini artinya sebuah perhatian yang ada nuansa sosial, membuat orang berbagi hati. Ini yang dimaksudkan. Akhirnya orang bisa lembut hatinya ketika dia keras, membatu karena keinginan syahwat dan duniawi,
maka dia bisa lembutkan dengan cara perhatian kepada anak yatim. Dan ini yang dimaksudkan dalam sebuah hadis, meskipun hadis ini ada kelemahan, ya. Ada kelemahan, diriwayatkan dalam Musnad Imam Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man masaha ra'sa yatimin la yamsahuhu illa lillah kanat lahu bi kulli sya'ratin hasanah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, barang siapa seorang yang membelai kepala anak yatim dengan tangannya, ya disebutkan dengan tangannya, dan dia ikhlas karena Allah membelainya, bukan karena keinginan duniawi, maka Allah Azza wa Jalla akan memberi pahala kebaikan pada setiap rambut yang dibelai dengan tangan itu. Ini menunjukkan pahala yang banyak, hanya pahala atau hadis ini lemah. Akan tapi ini juga menunjukkan bahwa yang dimaksudkan dengan belayan itu bukan karena ada minyak atau tidak, akan tetapi sekedar menunjukkan bahwa dia perhatian dan sayang. Disebutkan wa at'imhu min ta'amik. Ya, dan berilah dia makan dari makanan yang kamu punya. Tidak harus seperti ini sama, yang kita makan kemudian harus dibagi menjadi dua. Tidak harus seperti itu. Seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, yang diminta adalah muasah, bukan musawah. Ya, yang diminta itu berbagi, bukan harus paruan dan dibagi dua. Tidak mesti. Akan tapi kita ingin memberikan bentuk perhatian dan pemberian. Seperti itu. Tidak harus sama, tidak harus setengah-setengah. Nah, sehingga kalau seandainya ada yang memiliki pemahaman seperti itu, dia apa-apa. Dia ingin memberikan pakaian kepada anak yatim seperti plek yang dia pakai. Dia kasih makan dari apa yang betul-betul dia makan. Tidak apa-apa. Tapi kalau seandainya dia akan memberikan apapun, yang penting dia bisa memberi dan kebahagiaan itu disampaikan, dirasakan kepada anak yatim itu. Meskipun tidak mesti sama dengan apa yang dia rasakan, tidak apa-apa, itu sudah cukup. Ya, itu sudah cukup. Yalin qalbuka wa tudrik hajatak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka engkau akan mendapatkan hati yang lembut dan juga engkau akan mendapatkan kebutuhanmu. Sebagaimana engkau memenuhi kebutuhan orang lain, maka engkau akan dipenuhi kebutuhannya oleh Allah Azza wa Jalla. Wallahu fi aunil 'abd ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah Azza wa Jalla akan senantiasa menolong hambanya selama hamba itu saling menolong kepada orang lain. Dan ini, kata Al-Munawi rahimahullahu ta'ala, ada pelajaran penting. Orang yang diuji oleh Allah, hatinya memiliki akhlak jelek, maka cara untuk mengatasi dan mengobati adalah dilawan dengan selain penyakit yang dia rasakan, atau menjadi lawan penyakit yang dia alami. Seperti orang yang memiliki sifat congkak, sombong, takabbur, bangga diri. Maka perlu dia lawan sifat-sifat jelek yang dia memang ketahui dan sadari itu dengan sifat yang menjadi lawannya, seperti tawadhu', kelemah lembutan, hati-hati dalam berbicara, menghormati orang lain. Nah, sehingga sedikit demi sedikit, lambat laun, penyakit itu teratasi. Dan dia akan menjadi tiba' atau sebuah karakter. Ketika dia paksakan, membiasakan diri, maka diharapkan dia akan berbaik dan berbenah. Dan subhanallah, para ulama mengatakan, akhlak baik itu ada faktor genetik. Dari kecil orang sudah terarah seperti itu. Dan ada sebagian sahabat memang memiliki tipe watak maupun karakter seperti itu. Seperti salah satu dari wafad Abdul Qais yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fika la khaslatain yuhibbuhum Allah. Kau memiliki dua perangai yang Allah cintai. Al-hilm wal anah, tidak tergesa-gesa dan pelan-pelan, lemah lembut, bijak. Nah, ini ditanya oleh sahabat tadi, ini sudah lama atau baru? Maka Nabi SAW menyatakan, bal qadim, itu sudah lama. Maka sahabat tadi mengatakan, alhamdulillahilladzi jabalani ala khaslatin ala sifatain yuhibbuhum Allah. Alhamdulillah yang telah menjadikan aku terbentuk dengan dua sifat yang Allah cintai.
ini tergantung ketentuan Allah. Ada orang yang memang dibuat mudah untuk bersifat seperti itu. Tetapi yang dominan adalah seseorang belajar akhlak dari orang lain, membiasakan diri dan berupaya berbenah. Ini yang dominan. Orang tahu cepat tersinggung, gampang marah, tidak mau disaingi. Ini merupakan akhlak-akhlak yang perlu diperbaiki. Lalu dia tahu bahwa ketika seseorang bisa sabar, yang pertama merasakan kenyamanan adalah dirinya sendiri. Lalu dia berusaha untuk sabar. Triknya bagaimana? Gampang untuk misalkan tidak menyaingi orang, kemudian berusaha untuk diam, kemudian dia berupaya untuk melihat yang lebih rendah. Nah, seperti ini cara-cara yang membuat dia akhirnya apalagi melihat hasilnya akan ingin semakin berbenah. Nah, intinya beberapa hal ini memang perlu seseorang latihan. Ya, kalau tadi memiliki perangai-perangai jelek, maka perlu dia lawan dengan kontra dari sifat jelek tersebut. Seperti juga kalau ada orang yang bakhil, pelit. Ya, ada orang yang subhanallah dia sangat eman, sayang banget untuk mengeluarkan uang, padahal sifat kikir tidak mesti dimiliki oleh orang yang uangnya sedikit. Bahkan wallahu alam, banyak yang mengatakan justru orang yang kaya dia sangat perhitungan dengan uang yang akan dikeluarkan. Kalau ini bukan merupakan terminal sosial yang dia sudah distribusikan, dia nggak mau sama sekali utek uang bisnisnya atau uang pribadinya atau apa. Yang jelas saya sudah tentukan uang sosial ini, uang zakat ini, sisanya saya nggak bakal kasih, saya nggak bakal apa. Bahkan sebagian mereka ketika memberi orang lain bisa banyak, akan tapi orang terdekatnya kadang-kadang kelupaan, sopirnya, pembantunya, bahkan keluarganya, karena memang perhitungannya parah seperti itu. Tapi yang jelas ini sifat bukhl bisa diatasi dengan cara membiasakan diri untuk bersifat derma. Dan dia bisa mencontoh Nabi SAW seperti itu. Dilihat bagaimana perjuangan para sahabat ketika mereka memiliki keterbatasan atau ketika mereka memiliki kelebihan harta. Harta tidak ada apa-apanya. Sehebat apapun akan ditinggalkan harta ini. Maka ini juga dalam rangka hati orang biar lembut. Ya, ketika banyak harta biasanya hati menjadi kaku. Ketika miskin, ketika masih sederhana dan apa adanya, dia bisa sholat, bisa ngaji. Tapi begitu kaya, dia kejar targetnya, bahkan seolah waktu adalah kesuksesan. Tidak diizinkan, dia tidak rela waktu yang terlewat kecuali ada hitungannya. Subhanallah, kadang-kadang waktu untuk zikir tidak ada. Sholat pun sudah alhamdulillah. Ketika membaca Al-Quran terlewat, bahkan jadwal kajian juga seadanya. Semoga ini betul-betul bisa membuat modal kita untuk berbenah. Nabi SAW memberi trik tadi. Ketika kita bisa mengayomi, memperhatikan anak yatim, kemudian kita bisa memberi makan mereka, diharapkan kita akan menjadi orang yang hatinya lunak. Yang kedua, hadisnya juga sama. Ya, disebutkan dalam riwayat Al-Hakim, kemudian Abu Nuaim dalam kitab Al-Hilyah dari jalur Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atuhibbuna ayyuhan nasu an tajtahidu fid du'a?" Sukakah kalian wahai kaum muslimin, wahai manusia, untuk tajtahidu, artinya tubalighu, kata As-Sindi dalam Hasyiyah Musnad Imam Ahmad. As-Sindi mengatakan tajtahidu ay tubalighu, engkau berdoa dengan sungguh-sungguh, engkau berdoa dengan maksimal, ya. Qulu, katakanlah. Nah, dalam hadis ini disebutkan bahwa apa yang akan dibaca dari doa ini merupakan solusi agar kita bisa semangat dalam berdoa. Ketika kita ingin beribadah, kita ingin agar ibadah itu bisa maksimal. Bagaimana caranya? Katakan ini, baca ini. Nah, bacaan ini merupakan trik untuk bersemangat dalam berdoa. Allahumma a'inna
ala syukrika wa dzikrika wa husni ibadatik. Ya, di dalam hadis ini disebutkan demikian lafaznya. Dalam Mustadrak al-Hakim atau dalam Musnad Imam Ahmad atau dalam kitab yang lain ya disebutkan bahwa redaksinya bukan Musnad Imam Ahmad akan tapi dalam Mustadrak al-Hakim disebutkan zikir duluan. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, dikatakan ya Allah, berikan kami pertolongan untuk memperbaiki ibadah kami, syukur kami, dan zikir kami kepada Engkau. Mengingat Engkau, bersyukur kepadamu, dan juga memperbaiki ibadah kepadamu. Menunjukkan 3 hal ini tidak gampang. Orang ketika akan bersyukur, ternyata tidak gampang. Bersyukur bagaimana? Mengingat nikmat Allah. Tidak bakal ada orang bisa bersyukur kecuali kalau dia menghayati dan menyadari dia dalam keadaan nikmat. Kalau seandainya ada orang tidak merasa dia dalam nikmat, dia merasa biasa saja, bahkan wal'iyadzubillah ada orang sombong ketika dia menyangka bahwa ini kan usahaku dan ini sudah biasa, nenek moyangku juga pada kaya, sukses semua, di atas semua misalkan, sehingga dia merasa ini bukan sesuatu yang baru. Wah, subhanallah, orang yang tidak menyadari dia dalam keadaan nikmat, bagaimana dia akan bersyukur? Maka Nabi SAW menyatakan, kita ini sehat itu syukur. Ya, sehat itu nikmat besar, harus disyukuri. Orang bisa makan, ini nikmat besar. Seringkali orang tidak bisa, dan orang baru menyadari ketika nikmat itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang disebutkan oleh Ibnu Rajab dalam Lataif al-Ma'arif, wa aktsaru hadhihi an-ni'am innama yu'rafu qadruha 'inda al-man'i minha. Kebanyakan nikmat ini baru akan dirasa setelah Allah akan cabut. Bahkan nikmat iman. Ketika seorang merasa gersang hatinya, galau dan gundah terus-menerus, dia sudah berusaha untuk mencari sebab-sebab ketenangan. Nah, sebabnya apa? Kalau sebabnya bukan syar'i, yang punya hati dan memberikan ketenangan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dia dapat ketenangan? Sampai ada seorang mencari ketenangan, padahal dia sudah ngerti Al-Quran, sudah tahu Islam, bahkan sudah pernah belajar di lingkungan yang kondusif untuk menerapkan agamanya. Subhanallah, karena depresi, tekanan masalah keluarga, dia ke psikiater non-muslim, kemudian dia diberikan saran untuk melakukan pelanggaran syariat. Dengarkan saja musik itu, dengarkan saja, atau kalau perlu engkau juga mabuk sekali-kali, tidak apa-apa, biar tenang otakmu. Subhanallah. Apakah orang yang mabuk dia sebenarnya merasa tenang dari urusan dan tekanan batin? Bukan. Ini namanya dibohongi. Hakikatnya urusan tidak hilang. Kepenatan akan kembali. Tetapi dia mendapatkan satu masalah lain ketika akal dia hilang sehingga tidak bisa memikirkan. Dia punya masalah banyak tapi dia tidak mau tahu. Itu intinya. Tapi bukan solusi itu. Dan ini merupakan kedunguan yang berlipat namanya. Sampai sebagian ulama mengatakan, saya tidak pernah melihat ada orang tolol dan bodoh sebagaimana orang yang sampai membayar untuk menghilangkan akalnya sendiri. Ya. Tapi maksudnya, ternyata ada orang yang seperti itu. Mencari ketenangan dengan cara yang tidak syar'i. Padahal yang memberi ketenangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya dia tahu dan dia kembali kepada syariat yang memberi ketenangan, maka dia dapatkan itu. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan ketenangan mereka dapatkan dengan zikir kepada Allah, maka mereka orang betul-betul akan mendapatkan ketenangan. Nah, zikir itu membutuhkan kesabaran, membutuhkan taufik dan bimbingan dari Allah. Maka di sini diminta, Allahumma a'inna, ya Allah, berikan kami pertolongan untuk zikir, untuk bersyukur, dan untuk berbuat ihsan dalam ibadah. Ini diingatkan oleh As-San'ani rahimahullah dalam syarh hadis ini. Beliau mengatakan, al-ihsan dalam ibadah ketika seseorang bisa seolah-olah dilihat Allah, atau dia bahkan bisa melihat Allah dalam ibadahnya. Karena ihsan artinya
an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah seperti engkau melihat Allah. Wah, ini hebat sekali. Yang disebut oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Syarah Arba'in Nawawi, artinya maqam al-musyahadah. Orang beribadah kayak betul-betul Allah di depannya. Otomatis ibadahnya akan maksimal sekali dan tidak ada tujuan lain selain Allah. Karena sekarang dia merasa Allah Azza wa Jalla di depannya, dia melihatnya. Maka dia betul-betul persembahkan sebaik mungkin ibadah itu. Kalau seandainya tidak bisa mendapatkan maqamu al-musyahadah, setidaknya dia pindah ke level kedua dan itu juga hebat. Yaitu maqamu al-muraqabah. Dia merasa diawasi oleh Allah. Dia merasa bahwa salat ini Allah akan kasih pahala dan sekarang Allah menyaksikan. Otomatis orang yang sholat di tengah malam, orang-orang tertidur dalam keadaan tenang, dia baca Al-Quran, kemudian dia merasakan Allah sedang melihat dia. Dan Allah memang turun di langit dunia, seperti Ahlus Sunnah meyakini. Kalau ada orang-orang selain Ahlus Sunnah tidak meyakini itu dan mereka mentakwil setelah mereka susah untuk menerima hadis itu apa adanya, itu urusan mereka. Akan tetapi Ahlus Sunnah meyakini bahwa Allah turun ke langit dunia. Dan Allah mengatakan, "Man yad'uni fa astajibalah, man yas'aluni fa a'tiyah, wa man yastaghfiruni fa aghfiralah." Siapa di antara kalian yang akan berdoa aku kabulkan, yang minta aku kasih, dan yang minta ampun tak ampuni. Bagaimana dia tidak merasa semangat dalam ibadah? Dia merasa diawasi Allah. Di waktu yang mustajab itu, dengan ketenangannya, bagaimana dia tidak akan menangis, dia akan berdoa, curhat kepada Allah, ada solusinya daripada curhat ke medsos. Dapatnya komentar netizen, nggak ada manfaatnya sama sekali, bahkan ada pro kontra, dijelek-jelekan dan seterusnya, tidak ada manfaat sama sekali. Maka ketika seorang sadar itu, dia merasakan ketenangan yang tidak dapatkan orang lain. Maka perlu bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga tahu ihsan atau ahsan, ibadah yang tepat. Orang semangat-semangat saja tidak cukup. Maka minta pertolongan kepada Allah agar ibadah kita itu benar. Nah, Allah menyatakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan kehidupan kematian untuk menguji siapa di antara kalian yang paling ahsan, paling bagus amalnya. Apa ahsan itu? Akhlasuhu wa aswabuhu, kata Fudail bin Iyad. Yang paling ikhlas dan paling benar. Dan disebutkan artinya wal ikhlasu ma kana lillah wa as-sawabu ma kana 'ala sunnah. Ya, yang dikatakan ikhlas itu kalau untuk Allah, dan yang dikatakan benar kalau sesuai dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, kalau kita tidak minta kepada Allah, kita khawatir kita tidak semangat, tidak kuat atau tidak bisa istiqamah. Yang berikutnya, kalaupun semangat dan istiqamah ternyata ibadahnya salah, percuma, rugi sekali kita. Maka di antara taujih, arahan dari para ulama ketika menafsirkan hadis ini, kita minta kepada Allah bantuan untuk bisa beribadah sebaik mungkin dengan cara yang benar. Ikhlasnya dibimbing, kemudian ibadahnya semua bisa istiqamah dan sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk zikir. Zikir ini merupakan ibadah lisan. Ini yang disebutkan oleh para ulama di sini. Termasuk juga hati, kata Syekh Utsaimin rahimahullah. Jadi bukan hanya seorang mengatakan astaghfirullah, kemudian hatinya kesana kemari. Itu mulutnya saja yang bilang astaghfirullah, subhanallah, la ilaha illallah, tapi hatinya sedang mikirkan maksiat. Apa manfaatnya? Maka orang agar sesuai mulut dan hati perlu pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan zikir ini masuk di dalamnya semua ketaatan, baik itu zikrul lisan yang sifatnya mengingat Allah dengan lafaz-lafaz yang ada dalam sunnah, ataupun baca Al-Quran. Ketika seorang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka membaca Al-Qurannya bisa muwaffaq, terbimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga membacanya bisa istiqomah, bisa menghayati isinya, dan untuk mengamalkan pun bisa mudah. Maka ini yang dimaksudkan seseorang perlu dan betul-betul ditekankan untuk minta pertolongan kepada Allah. Dan di antaranya yang disebutkan di sini syukur, ya, bersyukur kepada Allah. Orang
tidak bakal berhasil untuk syukur kalau dia tidak menyadari dia dalam keadaan nikmat yang banyak. Dan harus diminta. Ini seperti yang disebutkan oleh para ulama ya. At-Tibi rahimahullah. Beliau mengatakan bahwa tawalin ni'am, atau ini yang kita harapkan, nikmat itu tidak berhenti. Bahkan barangkali lebih berat ketika seseorang pernah merasakan enak, kemudian keenaan dan kenikmatan itu hilang. Mending dia nggak pernah merasakan sama sekali, daripada dia pernah merasakan enak, kemudian dia menderita. Maka ketika dia minta kepada Allah dengan syukurnya, agar nikmat itu bisa langgeng dan terus menerus, dan itu susah kalau bukan karena bimbingan Allah. Maka Allah mengatakan, wa qalilun min ibadiyasy syakur, kata At-Tibi rahimahullah. Ingat itu, yang syukur itu sedikit. Dan kita sering sampaikan, kita ini kalau seandainya dikasih pilihan oleh Allah, kita menjadi orang sukses yang bersyukur atau menjadi orang miskin yang sabar, dua-duanya ini disampaikan oleh para ulama, memang dua ibadah yang betul-betul saingan istilahnya, memiliki istimewaan luar biasa. Tapi sayangnya banyak orang yang tidak menyadari bahwa syukur ini berat, sampai mereka banyak milih, sudah aku yang bersyukur saja, aku yang baik dan enak saja, nanti saya bersyukur. Ini merupakan kekurang pahamannya bahwa syukur itu tidak gampang. Allah Azza wa Jalla menyatakan sedikit yang syukur itu. Maka perlu minta kepada Allah agar nikmat yang Allah berikan ini mampu kita gunakan dalam kebaikan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini yang tadi kita sebutkan, zikir mencakup mengingat Allah, lafaz-lafaz yang kita tahu, kemudian baca Al-Quran, termasuk semua bentuk ibadah lisan, berbicara yang baik, amar ma'ruf nahi mungkar, ini semua masuk dalam hal seperti ini. Baik. Dan ketika seseorang berdoa kepada Allah agar mendapat bimbingan untuk selalu baik ucapannya, baik ibadahnya, baik rasa syukurnya, tujuannya adalah agar dia selalu bisa ideal dunia akhirat. Bersyukur dengan an-ni'mah al-zahirah wal batinah, yang nampak maupun yang tidak nampak, dunyawiyah wa diniyah, baik dalam urusan agama maupun dalam urusan dunia. Targetnya insyirahus sadr, hatinya menjadi tenang, menjadi lapang dadanya, kemudian taisirul amr, urusannya menjadi mudah semuanya. Ini kalau dibimbing Allah, otomatis semua akan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita minta kepada Allah, caranya gimana biar urusan kita lancar semua dan hati kita menjadi tenang, bahagia, tidak galau, dan akan merasakan bahwa indah sekali hidup ini bisa dinikmati. Ini seperti dalam firman Allah ketika Nabi Musa minta, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, dia mengatakan, ya Allah, jadikan hatiku lapang, mudah untuk dipahami perkataannya. Kemudian mudahkan, lancarkan urusannya. Dan ayat-ayat berikutnya katakan, kai nusabbihaka katsiran wa nadhkuruka katsiran. Ketika urusanku semuanya mudah, maka aku akan bisa bertasbih kepada engkau dengan banyak, dan aku ingat kepadamu dengan sering. Nah, ini kalau orang bisa mendapat taufik dari Allah, maka antara ibadah dengan mencari nafkah ini bisa jalan seiringan. Meskipun mencari nafkah pun ibadah. Ketika dia mencari dan tanggung jawab untuk keluarganya, itu ibadah. Ketika dia bersyukur, ibadah lagi. Maka ini semua merupakan sikap yang memang perlu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hadis berikutnya, ketiga dan keempat, berkaitan dengan orang ketika akan berusaha memiliki gembalaan. Maka yang disarankan di dalam syariat adalah menggembala kambing, karena kambing ini merupakan hewan yang mengandung keberkahan. Hadis yang ke-82 dan ke-83 disebutkan dalam At-Tabarani. Kemudian Khattis, itu maksudnya adalah Al-Khatib Al-Baghdadi, dari sahabat Ummu Hani, sahabiyah ya. Ummu Hani ini
saudarinya Ali radhiyallahu anhu, Ummu Hani binti Abi Thalib. Ini saudarinya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian Ummu Hani ini disebutkan nama aslinya Fakhitah, tapi lebih dikenal dengan panggilannya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, Ibnu Majah afwan, di situ yang dimaksudkan oleh Ibnu Majah, ya, yang dimaksudkan oleh Ibnu As-Suyuti maksudnya, yang dimaksudkan oleh penulis Al-Jami' As-Shaghir yaitu As-Suyuti, beliau memberikan rumuz atau simbol maksudnya adalah Ibnu Majah. Dalam riwayat Ibnu Majah lafadznya hampir sama, ittakhidhi ghanaman fa innaha barakah. Kalau lafadz yang kita baca di sini, ittakhidhu al-ghanam fa innaha barakah. Ya. Artinya, kalau kalian ingin memelihara, merawat, menggembala, gembalakanlah kambing. Fa innaha barakah, karena dia bisa mengembang, memberikan kebaikan. Dalam hadis yang setelahnya, nomor 83 dikatakan, ittakhidhi ghanaman, dalam hadis Musnad Imam Ahmad, dari Ummu Hani juga, disebutkan, ittakhidhi ghanaman, ya, peliharalah, gembalakanlah kawanan atau ekor-ekor kambing, ya, seekor kambing. Fa innaha taruhu bi khairin wa taghdu bi khair, karena kambing itu pergi dan balik lagi dengan selalu membawa kebaikan. Disebutkan keberkahannya apa? Keberkahannya macam-macam. Disebutkan oleh Al-Munawi rahimahullah dalam tafsir hadis ini, atau As-San'ani afwan, As-San'ani rahimahullah dalam syarah hadis ini, beliau mengatakan keberkahan kambing ini bisa dari air susunya, ad-dur. Yang kedua dari bulunya, kemudian yang ketiga dari dagingnya. Dan dulu kambing ini menjadi lambang kekayaan orang Arab, dan mereka menjadikan kambing sebagai tumpuan kebutuhan. Mereka bisa jual, mereka bisa gunakan untuk persembahan dalam ibadah seperti haji. Mereka juga bisa menjadikan sebagai makanan sehari-hari, bahkan menyambut tamu. Dan ini menjadi kebiasaan bangsa Arab. Meskipun mereka belum kenal Islam, tapi bangsa Arab dikenal dengan karam atau kedermawanan mereka. Kalau ada tamu yang jauh, maka mereka akan langsung menyembelihkan kambing. Itu merupakan hal yang biasa di antara mereka. Ada riwayat yang menunjukkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini hadisnya sahih, ya, memiliki kambing sampai 100 ekor. Ya, dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, lana ghanamun mi'ah, la nuridu an tazid. Kami memiliki 100 ekor kambing, kami tidak ingin kambing itu nambah. Fa idza walada ar-ra'i bahmatan dzabahna makanaha syah. Kalau sampai ada di antara kambing kita yang nambah jumlahnya karena lahiran, dan itu diurus oleh penggembalanya, maka kita akan bilang ke penggembalanya, sudah sembelih satu, biar tetap jumlah kita 100, biar tidak 101, biar tidak. Saya ingin seperti itu, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih. Dan itu nanti akan sering, yang lahiran berapa, kemudian tambah, lalu disembelih, dagingnya dimanfaatkan, entah dimakan sendiri atau diajak untuk orang lain makan, atau disedekahkan dan seterusnya. Ini merupakan tanda keberkahan kambing. Para ulama mengatakan, orang yang pengen koleksi, silahkan koleksi kambing. Jangan malah koleksi hewan yang bisa mengurangi pahala. Dalam hadis yang sahih, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, "Man iqtana kalban illa kalba masyiatin aw saydin aw harth, fa innahu yantakhisu min ajrihi kulla yawmin qiratan." Atau kama qala sallallahu. Barang siapa yang mengkoleksi, merawat, menghidupi anjing, padahal tidak ada kebutuhan. Apa kebutuhan itu? Jaga tanaman atau binatang ternak untuk menggembala, atau said untuk berburu. Orang yang tidak punya kebutuhan tadi itu, kok dia koleksi anjing, apalagi cuma untuk dimandikan, dijadikan teman, dan itu air liurnya najis. Ya, bahkan para ulama mengatakan badannya pun najis, kotorannya najis. Dan subhanallah, memang orang yang masih fitrah, ya, sesuai dengan naluri, melihat itu nggak suka. Terlepas dari hobi, penilaian dan semacamnya, akan tapi cukup kalau kita sebagai seorang muslim
ini tidak sesuai syariat, selesai. Tidak sesuai syariat, sudah kita anggap ini sudah final. Nabi SAW menyatakan, intaqasa min ajrihi kulla yawmin qirat. Orang bisa berkurang pahalanya berqirat. Qirat itu setiap hari. Satu qirat itu seperti gunung besar, pahalanya akan hilang, runtuh, rontok, berkurang karena memelihara anjing. Maka mestinya orang muslim sadar dan tidak melanjutkan ini. Jibril alaihissalam hampir masuk ke rumah Nabi SAW setelah janji, tapi ternyata tidak masuk. Ternyata di situ ada al-jirbus saghir, ada anjing kecil punya Hasan dan Husain. Dulu pernah kita pelajari hadis itu. Ada anjingnya. Maka malaikat mengatakan, inna ma'syaral malaikah la nadkhulu baitan fihi kalbun wala surah. Kami tidak akan masuk, kata para malaikat ya. Ini malaikat Jibril bilang, kami para malaikat tidak akan masuk rumah orang yang ada anjing maupun gambar makhluk bernyawa. Kita sudah pernah pelajari ini hadisnya. Maka kita hindari yang semacam itu, dan orang yang pengen memang memiliki kesibukan untuk menggembala kambing merupakan sesuatu yang dianjurkan kalau ada orang yang mampu. Dan ini kata para ulama seperti yang dinukil oleh Al-Munawi dan lainnya, ada anjuran untuk berusaha. Ya, ada anjuran untuk berusaha. Kemudian tidak meremehkan urusan maslahat dunia. Orang ketika ingin sukses dan biar tenang ibadahnya, dia perlu juga perhatikan urusan nafkah, ma'isyah, kebutuhan dunia dan rumah tangganya. Maka ini diantara yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Dan tentu ini yang disebutkan oleh para ulama, ini perlu menyesuaikan uruf, kebiasaan masyarakat. Kalau sekiranya dia akan menggembala kambing, kemudian tidak memiliki tempat, akhirnya kambing-kambing itu digembala di rumahnya dengan kandang yang tidak orang bilang representatif ya, tidak pas, tidak maksimal. Akhirnya bau kemana-mana, turun hujan, kemudian kotoran, badannya apa segala macam, menyakiti tetangga. Jangan sampai itu juga. Ya. Orang punya hobi, silahkan punya hobi, tapi harus juga perhatikan hak tetangga, hak orang lain, kemudian tidak mengganggu. Ya. Dan jangan sampai ini menjadi sebab ketika hubungan rusak gara-gara ada seperti itu. Ya. Baik. Ini anjuran Nabi SAW untuk urusan dunia, perhatian kepada nafkah, dan boleh seorang memiliki harta dan kekayaan. Ya, kalau Nabi SAW sampai memiliki 100 ekor kambing, maka ini bukan hal yang biasa. Ya, ini merupakan harta. Ini harta 100 ekor kambing. Dan sampai sekarang di zaman kita, sebagian orang kampung dia kelihatan penampilan biasa, tidak terlalu mewah seperti orang kota, tetapi sapinya berapa? Masya Allah, luar biasa. Dan ini disyukuri, ini merupakan kekayaan juga. Ya, merupakan kekayaan baik itu dari sisi harganya maupun dagingnya atau susunya dan seterusnya. Baik, hadis yang kelima berkaitan dengan sebuah kejadian alam. Kejadian yang tidak mungkin kita bisa ketahui kecuali dengan wahyu. Kalau seandainya kita mungkin tahu karena kita melihat, maka pandangan dan pengetahuan itu terbatas, sangat terbatas sekali. Terlebih dalam urusan gaib yang memang tidak akan kita ketahui sama sekali. Mau diteropong dengan cara apapun, tidak bakal bisa dilihat. Ya, ini perjalanan matahari. Ketika Allah tentukan matahari, bulan, planet lainnya memiliki rel, tidak bakal pindah. Kereta saja kalau anjlok, selesai sudah itu. Banyak jadwal-jadwal, kemudian kalau sampai ada korbannya, na'udzubillah. Ini kalau yang anjlok, meteor bagaimana? Kalau ada matahari pindah rel, na'udzubillah. Ya, dan itu berarti sudah waktunya kiamat. Kita lihat dalam hadis yang ke-84, diriwayatkan dari Abu Dzar dalam Sahih Muslim, ya, ini yang disebutkan oleh As-Suyuti dalam Al-Jami' As-Saghir, dikatakan mim, artinya Imam Muslim.
Tetapi hadis ini ada juga dalam Sahih Bukhari. Sehingga mestinya wallahu alam hadis ini bukan hanya sekedar disebutkan dalam Sahih Muslim, akan tapi dalam Sahihain. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atadri aina tadhhabu hadhihi syams?" Wahai Abu Dzar. Ini dalam riwayat lain dikatakan bahwa Abu Dzar ini sedang berjalan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan melihat terbenamnya matahari. Lalu Nabi SAW ingin memanfaatkan momen itu untuk bertadabbur. Ya, wahai Abu Dzar, kamu tahu enggak ini matahari kemana larinya? Inna hadhihi tajri hatta tantahiya ila mustaqarriha tahta al-'arsy. Ini dalam hadis Nabi SAW langsung jawab. Dalam riwayat lain, dalam Sahih Muslim juga dikatakan, Abu Dzar mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka Nabi SAW menyatakan, Inna hadhihi tajri hatta tantahiya ila mustaqarriha tahta al-'arsy. Ini matahari pergi. Kemudian dia menuju ke tempat untuk sujud kepada Allah di bawah arsy. Yang seperti ini, secanggih apapun teknologi, semaju apapun ilmunya orang, tidak bakal bisa melihat, oh matahari mau diteropong, oh sedang sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Nggak bisa. Dan ini hanya kita ketahui dari standar wahyu. Dan hakikat maupun bentuknya bagaimana, wallahu a'lam. Tetapi kita yakin karena ini merupakan informasi dari Nabi SAW dan standarnya wahyu. Dalam Sahih Muslim ini. Dan kita sebagai seorang Muslim, konsekuensi real dari syahadat bahwa Nabi SAW adalah Rasul dan utusan Allah, kita yakini bahwa informasi itu harus diyakini benar. Baik. Disebutkan bahwa matahari ini sujud kepada Allah. Sujud kepada Allah pada setiap hari ketika matahari terbenam. Nabi SAW sedang cerita itu kepada Abu Dzar. Ini sekarang dia terbenam, kemudian dia menghadap Allah, kemudian dia sujud di arsy-Nya. Loh, itu kalau sujudnya waktu mana? Waktu Indonesia. Atau waktu Amerika. Berarti sujud terus, kapan mau terbitnya? Kita bandingkan itu dengan akal kita yang cetek. Adapun sesuai dengan peraturan dan perhitungan maupun juga garis yang Allah tentukan, ini sangat mungkin. Kita lihat di sini, fatakhirru sajidah. Maka matahari itu tersungkur untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala tazalu kadzalika hatta yuqala laha irtafi'i irji'i min haitsu ji'ti fatarji'. Matahari terus sujud sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan, bangun. Kemudian kembalilah dari mana kamu tadinya datang. Qala fatarji', maka matahari kembali. Matahari kembali ke peredarannya, muter lagi. Fatusbihu tali'atan min matla'iha. Maka dia kembali terbit. Karena diizinkan Allah untuk terbit lagi. Maka dia terbit lagi. Thumma tajri. Kemudian dia berjalan. Berlari ya. Hatta tantahiya ila mustaqarriha tahta al-'arsy. Sampai dia kembali lagi setelah terbenam. Untuk datang menghadap Allah. Izin lagi sujud. Untuk diizinkan terbit lagi. Fatakhirru sajidatan. Dia akan tersungkur sujud lagi. فلا تزال كذلك حتى يقال لها ارتفعي ارجعي من حيث جئت فترجع. Sampai dikatakan, bangun, ayo balik lagi ke tempat kamu tadi datang. Akhirnya muter lagi ke peredarannya. Maka dia kembali. Fatusbihu tali'atan min matla'iha thumma tarji la yastankirun nasu minha syai'a. Kemudian dia terbit lagi, jalan melalui peredarannya. Orang tidak ada yang ngurus. Nggak ada yang gubris sama sekali. Tidak ada yang merasa asing. Tidak ada yang heran-heran sama sekali. Coba lihat sekarang. Nggak muslim, nggak non-muslim. Seolah-olah, oh ya sudah ini kejadian alam. Tidak mengambil pelajaran. Bahwa matahari ternyata makhluk Allah yang besar sekali. Kuat pencahayaan sinarnya. Dan satu saat, matahari yang demikian panas ini akan Allah dekatkan. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim dikatakan, bahwa nanti pada hari kiamat, matahari akan dekatkan sampai 1 mil. Sampai 1 mil. 1 mil itu kalau hitungan jarak 1,5 kilo saja. Sampai semua orang akan mengeluarkan keringat karena panasnya. Dan memang tidak bisa dibayangkan. Dan ini matahari besar seperti ini. Ternyata dia berjalan sesuai perintah Allah. Ketika terbenam, dia minta berdoa dan minta izin. Sujud juga di depan Allah Azza wa Jalla. Agar diizinkan untuk kembali terbit lagi. Dalam hadis Sahih Bukhari dikatakan, ini adalah makna firman Allah, wasyamsu tajri li mustaqarrin laha.
matahari itu jalan melalui garis dan peredarannya. Dzalika taqdirul azizil alim. Itulah ketentuan Allah yang maha perkasa dan maha mengetahui. Ya. Semua sudah diatur oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak ganti dan pindah rel, tidak. Ya. Kemudian dikatakan hatta tantahiya ila mustaqarriha dzaka tahtal arsy. Kemudian kembali ya, matahari setelah jalan dia akan datang di bawah arsy lagi. Fayuqala laha irtafi'i asbihi tali'atan min maghribiki. Tapi perintah itu lain. Satu saat nanti matahari akan tunduk di bawah arsy. Kemudian Allah Azza wa Jalla akan mengatakan, sekarang kamu pergi ke sana dan kamu terbit dari arah terbenammu, dari arah barat. Ya, sehingga dia kalau biasanya terbit dari timur, sekarang tidak. Tapi terbit dari arah barat. Dalam hadis Sahih Bukhari dikatakan, yushiku alla yuqbala minha wala yu'dzana laha lit-tulu'. Atau kama qala sallallahu. Hampir saja ini setiap hari matahari ini turun, sujud, minta izin untuk terbit. Diizinkan. Hampir sebentar lagi tidak diizinkan lagi. Dan sujudnya tidak terima Allah Azza wa Jalla. Sehingga dia akan diminta untuk terbit dari arah terbenamnya. Nah, lalu dikatakan di sini, fatusbihu tali'atan min maghribiha. Maka matahari akan terbit dari arah terbenamnya. Atadruna mata dzakum? Kamu tahu enggak? Itu kapan yang akan terjadi seperti itu? Hina la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khaira. Itu menjelang hari kiamat, ketika orang yang tadinya belum beriman kok mau beriman, tidak manfaat. Yang sebelumnya tidak berusaha untuk mengenal Islam, iman, tidak berusaha untuk menerapkan syariat, kok sekarang dia akan menerapkan syariat, tidak lagi diterima Allah Azza wa Jalla. Dalam Sahih Muslim dikatakan, la taqumus sa'atu hatta tatlu'asy syamsu min maghribiha. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai matahari terbit dari arah barat. Sampai terbit dari arah barat. Fa idza tala'at min maghribiha wa ra'aha an-nas. Ketika matahari terbit dari arah terbenamnya, orang-orang akan melihat, fala yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Saat itu taubat tidak akan diterima lagi dan tidak ada manfaatnya orang yang tadi tidak beriman kok baru mau beriman di saat itu. Tidak. Dalam hadis yang lain dikatakan thalath. La yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Ada 3 kondisi, tanda-tanda yang besar tentang hari kiamat. Kalau itu sudah terjadi, maka orang yang tidak beriman kok baru beriman di saat itu, tidak diterima Allah Azza wa Jalla. Di antaranya tulu'us syamsi min maghribiha, matahari yang terbit dari arah barat. Kemudian khurujud dabbah, munculnya hewan melata yang tidak dikenal siapa ini, tapi dia bisa berbicara. Allah mengatakan, wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ardi tukallimuhum anna an-nasa kanu biayatina la yuqinun. Kalau sudah kami tentukan hari kiamat akan terjadi, maka kami akan keluarkan dabbah. Hewan, dia hewan. Tapi dia bisa berbicara. Dia akan bisa mengatakan, ini tidak beriman, ini tidak beriman, ini beriman. Dia bisa membedakan antara orang beriman dan orang tidak beriman. Dan saat itu dalam hadis dikatakan, betul-betul akan terbukti berbeda sekali antara orang beriman dan orang tidak beriman. Sampai orang nggak bisa pura-pura. Nggak bisa. Kelihatan sekali. Terpisah. Dikatakan di kepalanya itu, ini beriman, ini tidak beriman. Yasimu istilahnya itu. Dia kasih tanda, ini orang beriman, tidak bisa beriman. Sampai ketika terjadi jual beli antara orang beriman dan orang tidak beriman, maka dia akan mengatakan orang beriman ini, kam hadza ya kafir, wahai orang kafir, ini berapa harganya? Qala bikadza ya mu'min. Sampai dikatakan, ini harganya sekian wahai orang mukmin. Sampai seperti itu. Ini menjelang hari kiamat. Dan orang ketika baru tersadar saat itu, tidak ada manfaatnya sama sekali. Dan yang terakhir ad-Dajjal. Kalau sudah keluar Dajjal, sudah. Dan itu merupakan tanda hari kiamat yang paling besar. Bahkan dalam sebuah athar, meskipun ada kelemahannya ya,
ada kelemahannya ini seperti yang ditegaskan oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi dalam tafsir tentang kejadian-kejadian hari kiamat dan alamat-alamatnya. Ini ada sebuah riwayat dari Ibnu Abbas, tapi ini kita katakan itu lemah ya. Ini lemah. Dikatakan bahwa orang ini akan kebingungan ketika matahari tidak terbit-terbit. Kok malamnya lama? Sampai sebagian mereka mengatakan, ya nas, ma sya'nul laylah, inni nimtu hatta syabi'at. Wahai orang-orang, ini ada apa ini? Ini kenapa matahari kok lama banget? Aku tidur sampai puas, bangun-bangun masih malam. Ini kenapa malamnya lama banget? Gitu. Sampai akhirnya matahari itu terbit, dan ternyata terbit dari arah barat. Maka saat itu mereka sudah tidak manfaat lagi untuk beriman. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Wala taqumus sa'atu illa ala syiraril khalqi indallah. Hari kiamat tidak akan terjadi kecuali orang yang paling jelek. Tidak ada imannya sama sekali. Karena nanti pada menjelang hari kiamat, Allah akan tiupkan angin yang lembut dari arah utara, arah yang segar dari daerah Syam. Kemudian setiap orang yang memiliki keimanan, maka Allah Azza wa Jalla akan wafatkan dengan berhembusnya angin itu. Sehingga menjelang hari kiamat atau bahkan terjadi hari kiamat, betul-betul yang menyaksikan adalah orang yang tidak bisa beriman dan akhlaknya paling jelek sekali. Paling jelek. Maka dalam hadis ini disebutkan bahwa dalam kondisi itu seseorang betul-betul tidak lagi bisa bertaubat. Ya. Taubat akan selalu Allah terima. Akan tetapi kalau sudah terbit matahari dari arah barat, tidak. Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikah aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik. Apa yang mereka tunggu? Mereka hanya menunggu malaikat datang atau Allah Subhanahu wa taala datang atau sebagian tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang dimaksudkan adalah terbitnya matahari dari arah barat. Dan orang tidak lagi bisa bertaubat meskipun dia sudah melihat, tapi terlambat waktunya. Dan ini menunjukkan pelajarannya bahwa ini merupakan takdir Allah. Orang beriman tahu bahwa ini adalah ketentuan yang tidak akan berubah. Kalaupun ada orang yang tidak beriman, tidak akan merubah ketentuan Allah. Kita percaya atau tidak akan mempengaruhi apa yang Allah sudah tentukan. Dan ini wahyu. Nabi SAW sampaikan, nanti akan terjadi pasti pada hari kiamat seperti ini. Orang yang baik, orang yang beriman, orang yang berilmu, dia akan mempersiapkan. Sementara orang yang tidak berilmu, dia cuek dan memang dia tidak menghargai itu. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwa sebesar makhluk matahari ternyata tunduk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita yang lemah dan tidak memiliki kekuatan apa-apa ini, kita akan membangkang, kita akan merasa sombong sampai tidak beramal sama sekali. Ini merupakan tanda yang lemah dalam masalah keimanan. Baik. Ana kira kita cukupkan sekian untuk hadis berikutnya. Mudah-mudahan bisa Allah beri kemudahan dalam mempelajarinya di kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.